Hello everyone, meet me again, Asep Koswara Supriyatna. Selamat datang di Serba-Serbi Sekolah, ruang berbagi cerita, gagasan, dan refleksi seputar dunia pendidikan. Di sini kita tidak hanya membahas sekolah sebagai bangunan, tetapi sekolah sebagai tempat lahirnya masa depan. Hari ini kita akan coba membahas tema yang sangat dekat dengan kita semua. Mengapa pendidikan Indonesia terasa selalu berubah, tetapi banyak masalahnya terasa tetap sama? Kurikulum berganti, sistem penilaian berubah, istilah baru bermunculan, program baru diluncurkan. Namun di sisi lain, guru masih mengeluh beban kerja. Sekolah di daerah masih tertinggal. Ketimpangan masih sangat terasa. Dan kualitas belajar siswa masih menjadi pekerjaan rumah besar. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan pendidikan kita? Mari kita bahas bersama. Kalau kita bicara pendidikan di Indonesia, satu kata yang hampir selalu muncul adalah kurikulum. Dan memang, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengganti kurikulum. Sejak merdeka, kita sudah mengenal 1947 rencana pelajaran, 1952 rencana pelajaran terurai, 1964 Pancawardana, 1968 kurikulum baru, 1975 kurikulum tujuan instruksional, 1984 CBSA, 1994 kurikulum 1994, 2004 KBK, 2006 KTSP, 2013 kurikulum 2013, 2022 kurikulum merdeka. Artinya, dalam perjalanan bangsa ini, arah pembelajaran sudah berkali-kali diubah. Sekarang, mari kita jujur bertanya, apakah setiap perubahan itu salah? Tidak juga. Sebagian perubahan lahir dari niat baik, menyesuaikan zaman, memperbaiki metode belajar, memperkuat karakter, menyiapkan siswa menghadapi dunia global. Masalahnya bukan perubahan. Masalahnya adalah apakah perubahan itu konsisten, matang, dan siap dijalankan. Karena mengganti kurikulum di atas kertas jauh lebih mudah daripada mengubah praktik di ruang kelas. Bayangkan kita ingin memperbaiki perjalanan jauh. Lalu kita terus mengganti peta. Peta baru, peta digital, peta lebih modern. Tapi kendaraan rusak. Sopir lelah. Jalan berlubang. Apakah perjalanan akan lancar? Begitulah kadang pendidikan kita. Kita sering mengganti arah, tapi lupa memperkuat pelaksana. Dan pelaksana utama pendidikan itu adalah guru. Mari kita lihat data. Menurut OECD melalui PISA 2022, kemampuan siswa usia 15 tahun Indonesia masih berada di bawah rata-rata banyak negara peserta. Skor Indonesia berada di kisaran membaca 359, matematika 366, sains 383. Angka ini menunjukkan bahwa banyak siswa kita masih menghadapi tantangan dalam memahami bacaan mendalam, bernalar matematika,
menyelesaikan persoalan ilmiah sederhana. Sekarang pertanyaannya, kalau kurikulum sudah berkali-kali berubah, mengapa hasil belajar belum melonjak signifikan? Mungkin jawabannya sederhana. Karena pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sisi kurikulum. Pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, lingkungan belajar, dukungan keluarga, fasilitas sekolah, budaya membaca, konsistensi kebijakan. Jadi, jangan semua beban kita letakkan di kurikulum. Di negeri ini, kita sering menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kalimat itu indah. Tetapi mari kita lihat realitasnya. Masih banyak guru honorer selama bertahun-tahun bekerja dengan penghasilan rendah dan status kerja yang tidak pasti. Masih banyak guru di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh, mengajar dengan fasilitas terbatas, menghadapi sinyal internet yang sulit, kekurangan buku dan sarana belajar. Namun mereka tetap datang ke kelas. Coba renungkan, berapa banyak profesi yang tetap bertahan dalam kondisi seperti itu? Guru bertahan karena bukan hanya bekerja, guru mendidik. Tetapi dedikasi guru tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakadilan. Guru yang tulus tetap berhak sejahtera. Guru yang sabar tetap berhak dihargai. Dan tantangan guru hari ini bukan hanya soal gaji. Tugas guru sekarang jauh lebih kompleks daripada masa lalu. Dulu orang berpikir tugas guru adalah masuk kelas, menjelaskan materi, memberi tugas. Sekarang, guru harus mengajar, membimbing karakter siswa, memahami teknologi, membuat modul ajar, mengisi data digital, membuat laporan, menghadapi tekanan target nilai, menjadi pendengar masalah siswa. Kadang guru ingin fokus mendidik, tetapi sistem menuntut banyak hal administratif. Pertanyaannya, apakah kita ingin guru menjadi pendidik atau operator kebijakan? Administrasi memang penting, tetapi ketika guru lebih banyak mengetik daripada mengajar, kita perlu evaluasi. Karena murid tidak akan mengenang format laporan guru. Murid akan mengenang guru yang membuat mereka percaya diri. Ada satu kalimat penting. Kurikulum tidak pernah mengajar siswa. Guru yang mengajar siswa. Kurikulum hanyalah alat. Guru yang baik bisa membuat pelajaran sulit menjadi mudah. Melihat potensi anak yang tidak percaya diri. Membangkitkan semangat belajar. Menanamkan karakter. Coba kita ingat masa sekolah. Mungkin banyak dari kita lupa isi bab pelajaran kelas 7. Tetapi kita ingat guru yang pernah berkata, "Saya percaya kamu bisa." Itulah dampak pendidikan sejati. Transfer ilmu bisa selesai dalam jam pelajaran. Transfer keyakinan bisa bertahan seumur hidup. Mengapa Finlandia sering dipuji? Karena profesi guru di sana sangat dihormati. Seleksi ketat, otonomi tinggi. Mengapa Singapura kuat? Karena investasi pada pelatihan guru sangat serius. Mengapa Jepang kokoh dalam budaya sekolah? Karena guru dipercaya dan disiplin dibangun konsisten. Pelajarannya jelas.
Negara maju tidak sibuk hanya mengganti dokumen. Mereka memperkuat manusia yang menjalankan sistem. Sekarang mari bicara hal yang sering terasa, tetapi jarang dibahas cukup dalam. Apakah semua anak Indonesia memulai pendidikan dari garis start yang sama? Jawabannya, belum. Menurut berbagai data BPS dan laporan pendidikan nasional, akses internet, fasilitas sekolah, dan ketersediaan guru masih lebih baik di banyak wilayah perkotaan dibanding sebagian wilayah pedesaan dan daerah 3T. Ada siswa yang belajar dengan Wi-Fi cepat, laboratorium lengkap, les tambahan. Ada siswa lain yang belajar dengan sinyal lemah, ruang kelas terbatas, guru kurang, jarak tempuh jauh. Lalu keduanya diminta bersaing dalam sistem yang sama. Apakah ini adil? Potensi anak desa tidak kalah. Yang sering kalah adalah akses. Mari kita bertanya jujur. Mengapa banyak siswa rajin belajar menjelang ujian, lalu lupa setelah ujian selesai? Karena kadang yang dikejar bukan ilmu, yang dikejar angka. Nilai penting tentu saja, tetapi ketika nilai menjadi satu-satunya ukuran, maka muncul hafalan mengalahkan pemahaman. Siswa takut salah, kreativitas menurun, mencontek dianggap jalan pintas. Padahal dunia nyata menuntut komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, problem solving. Sekolah seharusnya bukan hanya tempat mengejar rapor. Sekolah harus menyiapkan hidup. Sekarang informasi bisa didapat dalam hitungan detik. AI bisa menjawab pertanyaan cepat. Lalu apakah sekolah masih relevan? Jawabannya sangat relevan jika sekolah berubah. Karena sekarang masalah manusia bukan kekurangan informasi. Masalah manusia adalah bingung memilih dan memilah informasi. Sulit berpikir kritis, mudah termakan hoax, kurang empati sosial. Maka sekolah masa depan harus mengajarkan berpikir kritis, literasi digital, etika penggunaan teknologi, kreativitas, kolaborasi, karakter. AI bisa memberi jawaban, tetapi guru membantu membentuk kebijaksanaan. Dan itu tidak sama. Kita sering melihat kata-kata besar di sekolah. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Bagus. Tetapi karakter tidak tumbuh dari spanduk. Karakter tumbuh ketika guru memberi teladan, kepala sekolah adil, orang tua konsisten, siswa diajak menghargai perbedaan. Kesalahan dibina bukan hanya dihukum. Anak belajar bukan hanya dari apa yang kita ucapkan. Anak belajar dari apa yang kita lakukan. Jadi, apa masalah utama pendidikan Indonesia? Bukan satu hal. Bukan hanya kurikulum. Bukan hanya guru. Bukan hanya fasilitas, tetapi kombinasi dari kebijakan yang sering berubah, ketimpangan akses, beban guru yang berat, budaya belajar yang belum sehat, fokus berlebih pada angka. Maka ke depan mungkin yang kita butuhkan bukan selalu program baru. Kadang yang dibutuhkan adalah konsistensi, keberanian mendengar guru,
pemerataan fasilitas, pelatihan berkualitas, penghargaan nyata kepada pendidik. Karena pendidikan bukan proyek 5 tahunan. Pendidikan adalah pekerjaan lintas generasi. Untuk seluruh guru, tenaga sekolah, orang tua, dan siapapun yang peduli pendidikan, terima kasih. Di balik segala keterbatasan, masih banyak anak bertahan karena ada guru yang peduli. Kadang guru tidak melihat hasilnya hari ini, tetapi satu kalimat penyemangat, satu perhatian kecil, satu kesabaran di kelas bisa mengubah hidup seseorang bertahun-tahun kemudian. Dan itulah kekuatan pendidikan. Saya pamit dari serba-serbi sekolah. Kalau setuju, silakan dibagikan. Kalau berbeda pendapat, silakan didiskusikan. Karena pendidikan tumbuh dari percakapan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.